Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ala ma yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, ayah bunda, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati segala ibadah yang kita lakukan, segala amal yang kita persembahkan kepada Allah, yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majelis ini dengan sama-sama bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
kajian tauhid yang kita ambil atau yang kita baca dari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang disebut atau yang dikenal dengan Aqidah At-Tahawiyah. Pembahasan kita pada pagi ini adalah tentang beberapa keistimewaan sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita yakini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan Nabi itu, apa yang Allah berikan kepadanya harus kita yakini dengan kokoh, dengan teguh, tak bercabang sedikit pun keyakinan kita tentang itu. Wal haudul ladzi akramahu Allah Ta'ala, di antaranya Allah memberikan karunia keistimewaan kepada Nabi kita bahwa di akhirat nanti ada al-haudu. Al-haudu pada bulan lalu kita sudah jelaskan, diberikan telaga. Nabi Muhammad diberikan telaga. Apa fungsi dari air telaga ini? Riyasan li ummati, dalam rangka menolong, menyelamatkan umatnya. Dan telaga ini hakun, adalah sebuah kebenaran yang mesti kita yakini. Jadi kita nanti akan melewati telaga Rasulullah itu dalam perjalanan akhirat. Pada saat itulah Nabi Muhammad akan memanggil kita. Nabi Muhammad akan menyuruh kita dan memberikan kepada kita minuman dari telaga tersebut. Lalu dalam konteks lebih umum, bagaimana engkau mengenali umatmu di saat itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan gambaran, Nabi memberikan ilustrasi bahwa kalau ada seorang pengembala kuda merawat ratusan kudanya, lalu kuda-kudanya itu ada di antaranya yang kakinya belang putih, warnanya putih. Nah, lalu Nabi mengilustrasikan apakah pengembala kuda ini, si pemilik kuda ini bisa mengenalinya? Tentu karena ada tanda. Begitu juga dengan kalian, kata Rasulullah, di akhirat nanti kalian akan ghurran muhajjalin. Kalian ini semuanya nanti, kata Nabi, bekas-bekas wudu yang diwudukan ke anggota-anggota tubuh kita itu nanti di akhirat akan bercahaya. Jadi berkelabat cahaya yang keluar dari wajah. Begitu juga dari tangan, dari kepala, dari kaki, dari telinga, yang oleh kata Nabi, apabila kalian mampu memperbanyak, memperpanjang cahaya itu, lakukanlah. Jadi yang diwajibkan sampai siku, disunnahkan kita melebihkan di atas siku. Ada yang berpendapat di tengah, sampai di tengah. Ini kok apa namanya coba? Lengan. Nah, pangkalangan itu. Ya, ini tengah lengan. Ada yang berpendapat sampai ke pangkal lengan. Jadi kalau kami ketika di kampung dulu bercokak sama kawan, legot dan pangkalangan uang. Ini maksudnya. Jadi ada yang mengatakan sampai tengah, ada yang sampai pangkal. Ketika kita mencuci kaki, lebihkan sampai ke tengah betis. Ada lagi yang berpendapat bahkan cuci sampai ke lutut.
agar nanti apa, di akhirat ia menerbitkan cahaya-cahaya berkelabat indah. Dan pada saat itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Nah, itu tentang haud ini pada bulan yang lalu sudah kita uraikan. Kemudian selanjutnya wasyafa'ah. Nabi Muhammad memiliki hak spesial, prerogatif yang dinamakan dengan syafaat. Dan syafaat ini Bapak Ibu sekalian, iddakharaha lahum. Nabi Muhammad simpan hak ini. Syafaat ini disimpan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakun, syafaat ini benar adanya, tak boleh bercabang keyakinan kita. Kama ruwiya fil akhbar, tentang syafaat ini sudah diriwayatkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekarang yang akan kita bahas adalah syafaat. Asal kalimat syafaat itu di dalam bahasa Arab sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Jauhari adalah lawan dari kata witir atau watrun. Ya, di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan watrun ini. Apa bunyi ayat apa? Wasyaf'i wal watri. Awalnya apa? Surat Al-Fajr. Betul. Mangla tutu ko mangga palupus kete. Ya, dulu hafal Quran. Cuma ketika pulang dari Mesir ke Jakarta, masuk pesawat, nampak pramugari itu hilang setengah. Nah, jadi Quran itu kan 30 juz. Jadi pas masuk ke pesawat Emirat Etihad itu nampak bidadari, rancak bidadari itu Pak. Ya, hilang setengahnya 15 kilo. Sampai Jakarta, nengok kondisi Jakarta, masuk pula dari pesawat dari Jakarta ke Pekanbaru, hilang loh yang 50 itu. Sampai di Pekanbaru hilang 30 juz. Itu ya memang kita mesti menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah dari Al-Quran ke dalam kalbu kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i wal watr, syafa witir. Kita menyebutnya witir. Nah, jadi syafa lawan dari kata witir. Nah, itu pasangan artinya. Dan jika diartikan kembali ke dalam bahasa Indonesia, syafa itu bisa diartikan genap, sedangkan witir itu diartikan ganjil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wa min huna, kata pengarang kitab pensyarah akidah Tahawiyah ini, dari sini fa innana yumkinu an narji'al ma'na syar'i lisyafa'ati ila al-asli lughawi. Kita bisa mengembalikan makna syar'i dari kata syafaat itu seiring dia sebenarnya dengan makna kebahasaannya. Fa inna syafa'ah, karena sesungguhnya syafaat itu secara terminologi sebagaimana yang diuraikan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Baijuri, su'alul khairi minal ghairi lil ghairi. Jadi syafaat itu definisinya adalah permintaan kebaikan dari orang lain terhadap orang lain. Jadi ada